Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Darja Setiawan. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi dari kelas E. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan program input nilai mahasiswa yang sudah saya buat. Jadi, kita langsung cek itu aja ya. Jadi, untuk pertama-tama di semua eh, file Java atau program Java itu dimulai dengan public class. Public class ini bermaksud untuk memperlihatkan di mana program itu ditempatkan. Nah, di sini nama filenya adalah nama file yang isinya ada program ini itu namanya input nilai mahasiswa. Jadi untuk publikasi ini bersifat case sensitif. Jadi nggak mungkin nama filenya dengan nama publikasinya beda, karena yang pasti nantinya error. Nah, sebenarnya itu adalah public static void main. Nah, public static void main ini berarti publik bisa di siapa aja. Static itu berarti kode yang di sini tidak akan berganti berganti sering waktu. Dia akan tetap seperti ini jika tidak diapa-apakan. Nah, selanjutnya untuk void itu berarti bahwa komputer ini tidak akan memberi kita eh, sesuatu yang tidak kita suruh. Jadi kalau misalnya disuruhnya kayak cuma misalnya ya sistem outprint lah, sistem outprint hello world, dia bakal cuma ngarang hello world aja, begitu aja. Nah, step pertama dalam input nilai mahasiswa ini adalah untuk persiapan scanner. Nah, kita mempersiapkan gimana? Kita mulai dengan nge-import Java itu scanner. Nah, Java itu scanner, import Java itu scanner ini maksudnya kita mengambil menggunakan salah satu tools dari Java, atau satu utilities dari Java yang itu berupa scanner. Karena kita taruh di sini nih, import Java itu scanner. Nah, selanjutnya adalah kita mempersiapkan scanner kita. Nah, kan kalau deklarasi itu biasanya tipe data dan nama variabel. Nah, untuk kompresor scanner gitu juga karena nanti akan dipakai tipe datanya adalah scanner, variabelnya kalau sini saya makanya scanner, tapi bisa SCN, bisa SCAN, bisa scan, bisa apa aja. Nah, sama dengan new scanner system.in. Jadi untuk yang lain yang ini nih, ini wajib dipakai diketik saat ingin menggunakan scanner. Nah, selanjutnya kita mulai nih. Jadi sesuai contoh yang udah diberi oleh Pak Afi, saat kita program tersebut akan mencetak beberapa kata-kata di awal. Nah, kata-kata di awal itu adalah selamat datang di sistem akademik Vkom B. Nah, di sini kenapa ada backslash n dan backslash t? Karena sesuai dengan contoh yang diberi oleh Pak Afi, Vkom UB ini pas satiran itu berada di bawah datang di sistem di antara di sini. Nah, bagaimana kita ngatasi gitu dengan backslash n dan backslash t? Backslash n ini akan meng-enter Vkom UB ke bawah, backslash t ini akan membawa Vkom UB ke area di sini di bawah datang di sistem. Nah, selanjutnya kita cetak juga garis membantu kalau sini dalam bentuk beberapa banyak sama dengan. Nah, untuk selanjutnya kita baru nih nge-input nama kita. Nah, di awalnya kita akan mencetak masukkan nama mahasiswa. Jadi aku mau saya mau klarifikasi dulu bahwa backslash di sini sangat bertebaran. Kenapa? Karena eh, agar output terlihat rapi, perlunya sebuah tools untuk merapikannya. Nah, untuk di sini saya memakai backslash t karena titik dua di sini akan terdorong ke tempat yang saya inginkan. Nah, lanjut lagi. Jadi untuk input nama akan mencetak masukkan nama mahasiswa. Nah, di sini kita nggak pakai print line karena kita uh, ingin menginput data yang kita berikan itu di samping, bukan di bawahnya. Kalau print line pasti akan di bawahnya. Nah, selanjutnya di sini kita baru ingin menginput dan memasukkan ke variabel. Nah, untuk input itu komanya variabel dari scanner titik next line atau next apa aja sesuai dengan variabel yang ingin dimasukin. Kayak sini kan dia
ingin dimasukkan ke variabel nama. Variabel nama itu apa? String. Jadi kita makanya text line. Nah, untuk selanjutnya kurang lebih sama, yang membedakannya hanya adalah variabelnya, tipe datanya long, karena ini metode terdiri atas banyak huruf, nggak mungkin pakai integer, karena integer itu mempunyai limit. Nah, kalau yang long ini dia specifically design untuk menghandle nomor yang banyak, karena untuk integer kan nggak bisa, soalnya nomor yang kita berikan tuh kalau di kan panjang banget gitu, berapa miliar jadi kalau begitu nggak bisa. Selanjutnya kita nge-input nilai. Nah, kita nge-input nilai awalnya dengan dicetaknya masukkan nilai angka mahasiswa. Ini 33 sama masih print, bukan print line, karena kita ingin menginput di sebelah kanannya. Dan di sini kita ingin menaruh input kita di nilai angka. Nah, nilai angka di sini bertipe data double, itu mempunyai koma di belakangnya, berkoma di belakangnya, desimal lah. Nah, selanjutnya saat udah semua di input, dia akan memasuki proses yang kita bisa bilang adalah seleksi. Nah, seleksi di sini menggunakan if else. Nah, sebelum itu kita perlu dong variabel yang memperlihatkan huruf yang nanti akan muncul. Nah, di sini kita memakai variabel nilai huruf dengan tipe data string. Kenapa string? Kenapa nggak char? Soalnya kalau char itu kan satu huruf. Kalau misalnya UB mempunyai penilaian yang tidak ada, yang cuma hanya A, B, C, D, kita akan pakai char. Tapi karena UB mempunyai nilai yaitu B+, yang otomatis kan nggak bisa, karena kan cuma bisa satu simbol, satu angka, satu karakter. Beda dengan string. Karena kita pakai string sini karena ada beberapa nilai huruf yang mempunyai lebih dari satu kata. Nah, jadi di sini data yang sudah diberikan di sini, data yang diberikan di sini akan masuk ke filter, bisa dibilang filter. Jadi, apakah nilai angka lebih besar dari 80 dan nilai angka lebih kecil sama dengan 100? Jika iya, akan muncul A. Nah, misalnya kita masukinnya di sini ya, 73 misalnya 73. Nah, untuk 73 dia pasti akan melalui filter ini. Apakah 73 lebih besar dari 80 dan kurang dari 100, kurang dari sama dengan 100? Jawabannya tidak. Jadi akan ke bawah. Apakah 73 lebih dari 75? Tidak. Jadi akan ke bawah lagi. Sampai sini. Apakah nilai angka yang tadi 73 lebih dari 99? Iya. Berarti akan dapat B. Jadi ini akan terulang terus sampai akhir. Nah, di sini ada nih yang beda nih. Yang bagian sini. Ini untuk apa? Jadi di sini ya tahu kan, kalau nilai itu nggak mungkin lebih dari 100 dan nggak mungkin kurang dari 0. Amit-amit aja ya kalau ada kayak gitu. Minusnya sebenarnya nggak mungkin minusnya. Nah, jadi jika semua filter yang di sini tidak terfilter, berarti nilai yang dimasukkan itu nggak valid, antara dia kelebihan dari 100 atau kurang dari 0. Nah, kita ingin memperlihatkan bahwa nilai angka itu harus di antara 0 dan 100. Kita bikin kayak gini. Jadi jika semua yang lolos filternya, kita akan terakhir else. Nah, sistem out print line akan nyetak dua message yang berisi nilai angka harus di antara 0 dan 100. Nah, tentu jika data itu tidak valid, kita nggak bisa ngelanjutin sistemnya. Jadi kita berhentikan sistemnya. Sistem exit dalam kurung 0. Nah, command ini akan memberhentikan program altogether. Nah, jika tadi udah masuk pemfilteran, yang terakhir itu tinggal mengdisplay yang sudah ada, mengdisplay informasi mahasiswa. Nah, di sini kan nyetak juga nih /n identitas mahasiswa. Ini /n itu karena di contohnya Pak Afi diberikan bahwa
identitas mahasiswa dan masukkan nilai angka mahasiswa itu berjeda. Jadi agar berjeda juga kita kasih sini backslash n agar dia meng-enter. Selanjutnya ada nama menguploadkan nama mahasiswa plus variabel nama yang sudah tadi kita isi dengan nama kita. Selanjutnya begitu juga untuk name yang plus name yang sudah kita masukkan. Nah ini aku dulu ya bentar. Nah habis itu sistem output line terakhir itu nilai huruf dan plus nilai huruf yang sudah dimasuki seleksi ini. Nah untuk di sini kenapa itu printf? Nah karena sesuai permintaan Pak Afi bahwa output hanya memperlihatkan nilai angka yang mempunyai nomor di belakang desimal tuh maksimal 2. Jadi kita pakai print format. Ya, yang kita fokuskan di sini nih. Di sini. Nah, jadi untuk format itu pasti dengan persen 5.2f. Nah, persen 5 di sini bermaksud memperlihatkan muridnya, titik 2 di sini memberitahu bahwa maksimum desimal di belakang nomornya itu cuma 2, dan F ini untuk memberitahu tipe datanya. Kalau F ini, maaf, untuk F ini memperlihatkan bahwa itu adalah floating point. Jadi kita sekarang langsung ke cobiran aja ya. Nah, coba kita kan. Nah, masukkan nama mahasiswa. Kita masukkan nama saya, Muhammad Eren Aciles Setiawan. Ini saya 2451504041111049. Untuk nilai angka coba kita masukin yang tinggi dulu biar bagus ya ini. Kita masukin 95. Nah, setelah kita enter akan teroutput semua informasi yang tadi sudah kita bikin, nama, name, nilai angka, dan yang akhirnya kita dapat nilai hurufnya. Nah, coba lagi. Kita pakai yang sama. Ini nama saya, Muhammad Eren Aciles Setiawan. Jadi kita singkatnya Muhammad Eren 245150404109. Ya, coba kita masuki amit-amit ya. Contoh kayak gini. Misalnya si Deren ini dapat nilai 40. Apa yang keluar? Ini akan sesuai tadi yang sudah di seleksi. Tuh. Kan 40 itu di bawah itu kan 44, jadi kita dapatnya E. Nah, sekarang kita coba tes tapi dengan nilai yang tidak valid. Misalnya kita masukin 20.000 ya. Nah, kita sekali lagi Deren karena akan kelamaan kalau misalnya sama saya panjang. Ini 245 atau 50 40 049. Nah, ini tadi katakan 20.000 1 2 3 4. Deng. Nah, di sini akan terletak nilai angka harus di antara 0 sama dengan 100 karena 20.000 ini sudah nggak masuk filternya sini, lolos. Kasih 80 sini berarti 100 dan kalian di sini 0. Jadi 2000 itu udah kelebihan banget. Jadi makanya dia mencetak nilai angka harus di antara 0 dan 100. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang kode ini untuk hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau salah pengertian atau kurang jelas pengertian saya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.